Pemirsa, 7 Maret adalah salah satu momen bersejarah bagi Kabupaten Lembata. Menjadi momen bersejarah berarti telah terjadi peristiwa besar di tanggal dan bulan itu. Banyak warga Lembata yang tentu tidak asing dengan kalimat 7 Maret atau statement 7 Maret. Nah, tetapi apakah mereka tahu peristiwa apa yang terjadi saat itu? Untuk menggali dan mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang 7 Maret atau statement 7 Maret sebagai sebuah momentum, maka saya ajak pemirsa untuk kita tanyakan satu persatu. Menurut Nona tuh 7 Maret itu momentum apa untuk Lembata? Hari tidak tahu. Tidak tahu ya. Tapi pernah dengar? Pernah dengar. Nona sendiri bagaimana? Juga tidak tahu tapi pernah dengar. Pernah dengar, tidak tahu tapi pernah dengar. Oh ya. 7 Maret itu saya tidak tahu sebenarnya. 7 Maret itu kalau di Lembata sih saya tahu ada nama tempat itu nama 7 Maret itu. Cuman untuk memperingati apa tuh tahu. Oh begitu. Iya. Untuk 7 Maret itu dengan statement 7 Maret 1954 itu titik awal sejarah kenapa sampai Lembata itu otonomi. Jadi salah satu pemicu yang menjadi dasar Lembata untuk sampai otonomi itu yang pertama statement 7 Maret 1954, terus yang kedua memorandum 7 Maret tahun 1999, terus dengan adanya dua dasar sejarah ini makanya tahun 99 tanggal 12 Oktober Lembata bisa otonomi. Berarti Maret itu menjadi tanggal penting buat Kabupaten Lembata. itu karena sejarah perjuangan otonomi ya? Yes. Oke. 7 Maret. 7 Maret itu ini apa? Statement 7 Maret itu apa? Hari lahirnya apa? Lahirnya lagi hari apa? Apa namanya? Sejarah tonggak berdirinya apa ya? Terbangun kesepakatan itu. Kesepakatan. Oh, mama tidak tahu. Mau tanya, mainan saja. Oh ya. Makasih. Ma. Jangan tertanya tanya di mama sana tuh apa? Oh ya. Maret itu berdirinya Lembata itu nggak jadi kabupaten itu makanya masuk parlemen ini hari apa? Oh ya. Mungkin nanya setahu sedikit itu saja. Makasih, Ma. Ya, momentum untuk terhadap Lembata itu otonomi Lembata. Otonomi Lembata ya? Ya, otonomi Lembata. Momentum di mana ada terkait dengan otonomi Lembata. Ya, oleh para pencetus, para penggiat pada saat itu. Kita tahu nih. Tidak tahu ya? Ini cerita moyang kita udah orang tua dan cerita kita saja. 7 Maret kita mendeklarasikan diri sebagai daerah yang otonom. Founding fathers kita orang Lembata ini mendeklarasikan diri untuk kita bersatu padu untuk menjadi Lembata yang utuh. Dan dari situlah muncul diksi Tantau itu. Itu menurut saya. 7 Maret itu apa? Momen di mana Lembata sudah mulai berpikir untuk mandiri, berdiri sendiri. Dalam hal ini otonomi. Sebenarnya itu satu tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Lembata itu dimulai dari statement 7 Maret itu. Ya 7 Maret itu 54 ya, betul. Jadi seluruh tokoh-tokoh masyarakat itu berkumpul di sana untuk menyatukan tekad untuk bersatu untuk membangun tanah Lembata itu. Otonomi begitu atau bukan? Iya, ujungnya kan sampai kita mengenyam otonomi daerah. 7 Maret itu menurut saya statement 7 Maret itu pada saat itu diundang beberapa tokoh dari ujung timur Lembata sampai ke ujung
barat Lembata, hadir di Hadakewa. Tempatnya ada di sana, di samping di sebelahnya lapangan itu, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1954. Mereka ini diundang datang untuk membuat suatu rapat untuk melihat Lembata ke depannya, sehingga kemarin sudah ada pencetusan menghasilkan statement 7 Maret di Hadakewa. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca itu 7 Maret itu penandatanganan statement yang mana salah satu isinya itu rekonsiliasi antara Paji dan Demon di Lembata, di mana Paji dan Demon itu disepakati untuk dipersatukan gitu. Kemudian ada kaitannya dengan sejarah juga sih yang saya tahu ya, dari referensi yang saya baca itu. Dan saya kesini karena tertarik dengan event budaya yang ada judul 7 Maretnya itu. Pengen tahu lebih jauh sih. Perjuangan otonomi Lembata itu dalam benak generasi sekarang ini memang nol bulat. Itu karena masanya ketika saya mulai berangkat dewasa juga saya dengar, saya juga baca, tapi juga lebih banyak saya dengar. Jadi begini, 7 Maret 54 itu perjuangan waktu itu dinamakan dengan istilah Mubes Rata, Musyawarah Rakyat Lembata. Waktu itu dimotori oleh generasi muda waktu itu, Bapak BT Keneng. Waktu itu dia guru di Karangora, ketika itu Bapak Yan Kiapoli juga dia sebagai anggota DPR Swatantra tingkat 1 waktu itu. Bapak Abdul Salam Sarabiti dari golongan Islam. Banyak waktu itu. Bapak Gurleo Bodilajar, dia waktu mewakili Raja Lebala. Kemudian Bapak Kepala Olak sudah meninggal, hanya tinggal kubur di Merdeka. Jadi waktu itu memang banyak orang. Ketika mereka pertemuan di sana, hasil musyawarahnya itu ditulis. Dan waktu itu atas perintah Bu TBT Keneng, dia perintahkan kepada Ande Manu. Lalu waktu itu mereka murid dari Kewa. Jadi Ande Manu, Bapak siapa ini, itu diperintahkan oleh Petrus Keneng untuk cari teman-teman yang nulis hurufnya bagus waktu itu, huruf tali waktu itu, pakai huruf tali. Mereka berapa orang tulis itu termasuk dia, Bapak itu. Jadi tembusannya dikirim kemana ke Swatantra, DPR Swatantra tingkat 2, tingkat 1, lalu ke pusat. Itu mereka ada banyak orang yang menulis itu. Nah, jadi titik startnya itu dari 7 Maret ini. Tanggal 7 Maret. Nah, itu yang banyak orang tidak peduli seperti itu. Jadi pengetahuan mereka mereka hanya tahu bahwa bahwa seperti ini. Padahal prosesnya seperti itu. Dari situ baru perjuangan dikirim ke Jakarta. Lalu Lembata waktu itu kan masih koordinator SKAP. Jadi koordinator SKAP Lembata yang terakhir itu Bapak Sumarmo. Itu koordinator SKAP Lembata. Sebelumnya itu Bapak Teotoran Layar. Ada beberapa tokoh lain lagi sebelum Bapak Teo. Lalu jadi perjuangan sampai di tahun 98 itu mungkin ada beberapa inisiator. Waktu itu saya dengar cerita lepas saja bahwa Pak Sulaiman Hamzah bilangnya dia sudah ketemu dengan dan suratnya sudah ada untuk perjuangan otonomi Lembata itu. Jadi waktu itu ini Kakak Rufinus juga termasuk dalam tim itu. Mereka tim saya lupa. Ini mereka bentuk namanya lalu mereka mulai telusuri surat itu. Suruh Pak Stanis bilang bongkar surat itu. Akhirnya mereka bongkar, Kakak Rufinus sudah ketemukan dalam dokumen itu paling bawah.
waktu itu disuruh untuk perjuangkan tapi tidak pernah apa. Akhirnya Pak Sulaiman Hamzah orang Laut Tolok, lalu tim itu mulai bekerja dengan dasar surat yang komitmen 7 Maret tadi. iya dari situ dari situ. Tetapi waktu itu banyak orang kan hanya berusaha untuk hidup, dan tidak pernah pikiran yang semacam itu. Mereka tidak apa lagi. Sehingga setiap 7 Maret, tiap kali 7 Maret orang rayakan, orang begitu apa itu antusias dan lain masa bodoh. Jadi 7 Maret itu sebenarnya cikal bakal lahirnya otonomi Lembata itu. Titik perjuangannya ada di situ. Banyak petinggi kita yang sekarang menduduki jabatan-jabatan di atas juga. Banyak yang tidak tahu, banyak juga yang tidak peduli. Ini patut disayangkan. Mengapa terjadi Hadakewa? Karena memang Hadakewa sebagai kecamatan, namanya saja nama kecamatan Lebatukan. Dia itu pikul di tengah-tengah. Lebatukan, leba itu artinya pikul. Tukan itu artinya tengah. Jadi peristiwa besar, musyawarah besar hari Lembata itu harus terjadi di Hadakewa. Sebagai timbang tengah. Posisi dari barat juga ke sana bertemu di sana, dari timur juga bertemu. Waktu itu memang dimotori oleh Partai Katolik dan Partai Masyumi. Partai besar waktu itu. Sehingga peserta yang hadir di Hadakewa waktu itu adalah utusan dari seluruh Lembata. Cerita ini tidak hanya sebagai cerita dituturkan secara lisan, tapi kalau boleh ditulis. Jadi kepada generasi sekarang yang punya kemampuan ke situ, baiklah dia ramu dari berbagai tulisan-tulisan atau sumber-sumber yang sudah pernah ditulis. Dari itu harus diramu menjadi satu buku. Lalu buku itu menjadi semacam muatan lokal, atau buku itu dianggap sebagai hampir bisa dijadikan sebagai kamus untuk kita generasi sekarang ini ke semua sekolah, supaya sekolah-sekolah itu baik dari SD, tingkat SD, mulai dari SD, SMP, SMA itu harus memiliki referensi itu. Mereka baca dan temukan sehingga tahu bahwa ini seperti ini. Kalau memang hanya dituturkan secara terus-menerus, satu ketika sumber-sumbernya out semua, meninggal semua, lalu kita tidak ada data tertulis, itu kan nanti tidak bagus.